Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Cendekia Muda, rekan-rekan guru sekalian, dan tentu saja yang saya sangat hormati ayah dan bunda sekalian sudah menyempatkan hadir pada kegiatan di pagi hari ini. Alhamdulillah tercatat di grup WA orang tua lebih dari separuhnya mengkonfirmasi untuk kehadirannya, dan tentu itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, meskipun agak sedikit bersedih karena hanya terlihat ada satu orang ayah ya. Mohon maaf, ayah dari siapa? Fabian. Abian. Ya, terima kasih Ayah Abian atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti ayah-ayah yang lain juga bisa bergabung dengan kita untuk acara-acara yang serupa ya, seperti ini di sekolah. Baik bunda dan ayah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan suasana yang sangat cerah kita kehadiran seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Darlis Fajar. Beliau ini dibesarkan di Jakarta, bersekolah pendidikan dasar sampai ke tingkat menengah atas di Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Pajajaran ya Ustadz ya. Di Universitas Pajajaran di jurusan Sastra Arab Ustadz. Kemudian beliau ini juga berpengalaman di bidang pendidikan karena beliau pernah menjadi seorang pengajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PGTK sampai usia sekolah menengah atas. Lalu kemudian terakhir juga sekitar 5 tahun menjadi pengajar di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung, Telkom. Ya, di Telkom University. Nah, untuk aktivitas sehari-harinya saat ini aktif di Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Alhamdulillah sudah menikah Ustadz ya, dengan dikaruniai 4 orang anak Ustadz ya. 1 cucu. 1 cucu Ustadz, alhamdulillah. Kemudian saat ini tinggal di Kompleks Santosa Asih ya. Jadi barangkali bunda atau ayah akan berkunjung ke Ustadz untuk silaturahmi, beliau tinggal di Kompleks Santosa Asih. Baik, untuk pagi hari ini tadi sudah diberikan informasi mengenai bagaimana siswa kelas 6 itu bisa menyelesaikan program pendidikannya di SD Islam Cendekia Muda. Tapi tadi tentu sudah disinggung oleh Pak Wisal dan Bu Sofi bahwa ada kendala-kendala yang memang kami hadapi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu ya. Terkait tadi kemungkinan-kemungkinan yang menjadi sebab akibat adanya pola pembelajaran yang terpaksa dilakukan di 2 tahun sebelumnya. Jadi seperti kita ketahui bersama-sama, kita tidak ada pilihan lainnya karena kita harus melakukan pembelajaran secara online, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah. Tentu saja ini membutuhkan sarana pendukung berupa HP mungkin gitu ya, ataupun kemudian komputer atau laptop yang digunakan di rumah dengan fasilitas internet yang terkoneksi. Dan tentu saja ini seolah-olah memberikan dunia dan seluruh isinya kepada anak-anak kita tanpa kemudian bisa jadi sebagian kita mungkin luput mengawasi putra-putri kita, termasuk juga bisa jadi guru-guru di sekolah juga tidak bisa membatasi interaksinya. Dan tentu ini menjadi bahaya ya Ustadz ya, karena memang kemudian ada data-data Ustadz yang disampaikan oleh Kementerian KPPA ya. Nah, data-data ini disebutkan bahwa 97% anak-anak usia sekolah dasar yang disurvei Ustaz, kelas 4, 5, 6, mereka
secara tidak sengaja itu sudah terpapar melihat tayangan-tayangan yang dikatakan kemudian itu adalah tayangan dengan konten pornografi. Kemudian survei lain juga menyebutkan bahwa dari Interpol ini Ustaz yang mengeluarkan datanya. Interpol itu mengeluarkan data bahwa setiap hari tidak kurang dari 50.000 akses internet yang dilakukan oleh anak-anak kepada situs-situs yang seharusnya tidak mereka lihat. Nah, ini kemudian dibahasakan sebagai narkolema, Ustaz. Narkotika lewat mata, karena BNN sendiri menyebutkan bahwa ini bahayanya lebih bahaya dari narkotika, dari ganja, sabu-sabu dan sebagainya. 5 kali lebih bahaya, Ustaz. Nah, dengan fenomena seperti ini, Ustaz, mungkin Ustaz bisa berbagi kepada kami ya pengetahuan mengenai narkotika lewat mata ini, Ustaz. Sebetulnya fenomenanya seperti apa di masyarakat umum, kemudian bagaimana ini yang terjadi di usia anak-anak gitu, Ustaz. Enggak, Ustaz, di haturan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta para guru SD Cendekian Muda. Apa yang disampaikan oleh Kang siapa namanya? Darmawan. Kang Darmawan ya, dengan data-data yang ada, kalau kita fokus pada itu, yang ada adalah stres, yang adalah kekhawatiran, yang adalah ketakutan. Bisa kita bayangkan nggak ya, kalau hidup kita penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, terus kita keluar rumah, kira-kira pede nggak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya ini, pede nggak ya? Dengan kekhawatiran, ketakutan, terus kita keluar rumah, kira-kira bebas nggak kita bergerak? Data is data. Gitu. Data adalah data yang harus diapain, yang harus kita olah. Untuk apa? Agar kita tetap bisa hidup. Saya melihat, puntennya Kang Darmawan, Mengapa? saya melihat di kalangan para pendidik, di kalangan para, terutama juga para pemerhati keluarga, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang menurut saya berlebihan. Tadi hadisnya diungkapkan oleh Kang Wisal. Kang Isal ya? Wisal. Ya. Wisal ya. Ya wisal nyambung gitu. Bahasa Arabnya wasal. Nyambung. Ini nyambung Kang, tenang Kang, aman. Hadis yang terakhir tadi, didiklah anakmu pada zamannya kan. Zaman kita dengan zaman anak kita dengan zaman cucu kita, kalau sudah sah jadi cucu ya. Maka tadi saya belum meluk dan belum nyium cucu gitu, karena belum boleh gitu. Kan lagi batuk. Jadi itu hadisnya itu jelas. Jangan kita memandang anak kita seperti kita memandang itu. Karena belum tentu sama yang dipikirkan orang tua dengan anak. Punten contoh. Ada anak laki-laki megang kelaminnya terus. Bentar-bentar megang kelaminnya, bentar-bentar megang kelaminnya. Orang tuanya pasti pikirnya apa? Anaknya gede jadi apa itu? Padahal anak yang dipikirin dia megang kelamin, mikir apa dia? Apa mikir keenakan? Halo? Enggak. Mungkin dia ngeliat anaknya bentukan lucu gitu. Contoh anak saya sekarang SD kelas 12 ya. Waktu dia masih SD kelas 6. Abang ngapain? Saya megangnya abang. Bi, ternyata meluk bantal guling enak gitu. Nyampe. Kenapa enak? Gak tahu, enak aja. Daerah mana enaknya? Daerah situ. Itulah anak. Terus bapaknya datang kayak gini. Waduh, anak saya menjadi apa? Karena datanya main, betul nggak?
Akhirnya kita jadi overprotective kepada anak. Satu lagi kasus orang tua cerita ke saya, Pak Ustadz, anak saya menjadi apa gedenya? Kenapa Bu? Anak saya lihat majalah Kartini, majalah dulu masih aja Kartini ya, sekarang udah nggak ada kan ya. Majalah Kartini, majalah Femina, itu kan gambarnya Ya, betul, covernya. Betul, Ustaz. Perempuan semua. Cum. Lihat lagi majalah, cum. Ibunya ketakutan. Bu, boleh jadi itu foto dianggap ibunya. Coba ibu ngobrol dulu sama dia. Jangan disimpulkan dulu hanya karena melihat kumpul. Dan ternyata terbukti kata anaknya ini mama. Tuh kan. Jadi apa yang dipikirkan orang tua dengan anak-anak itu belum tentu Sama. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, didiklah anakku pada zaman. Coba kita selami dunia anak-anak. Berarti kita komunikasi dengan para gurunya di sekolah. Karena keseharian anak kita sekarang lebih banyak di mana? Di sekolah. Nah, kasus hari ini yang terjadi, data-data yang disampaikan oleh Pak Wisal, justru sekarang para guru ingin berkomunikasi dengan orang tua. 2 tahun online. Betul, Ustaz. Berarti lebih banyak di mana dia? Di rumah, di sekolah? Di rumah, berarti dengan orang tua. Ternyata orang tuanya cuek gitu teh. Dikasih handphone bungkul 2 tahun teh. Tanpa ada aktivitas yang lain. Karena sibuk bapak ibunya juga online, WFH. Update status terus gitu. Sok jujur Bu, sebelum tidur apa yang dipegang terakhir? Tuh kan. Bangun tidur, pertama yang dipegang apa Bu? HP. Bukan anak. Pak Wisal, catat itu. Catat, Ustaz. Catat. Ya kadang-kadang kita nggak menyadari gitu loh. Sebagai orang tua, sekarang dengan kasus-kasus yang terjadi hari ini yang disampaikan Pak Wisal tadi dengan data yang luar biasa, tadi Pak Darmon juga nyampe. Kira-kira kesimpulannya yang bisa mengubah anak itu siapa? Orang tua, betul? Benar orang tua? Ya, siapa ya kira-kira yang bisa mengubah dari masalah itu ya? Hah? Orang tua. Ada ungkapan gini, Ustaz. Kalau mau melihat karakternya, maka itu lihat orang tuanya. Kalau mau melihat agamanya, lihat teman-temannya itu, Ustaz. Jadi jawabannya gitu mungkin, Ustaz ya? Agak gampang, Ustaz ya jawabannya, Ustaz. Nah, inilah persoalan yang mendasar yang harus kita coba sepakati dengan saya pribadi ya. Ustaz. Kalau saya melihat bukan orang tua, kenapa? Nabi Nuh alaihissalam kurang apa dia Nabi? Tapi istrinya masuk neraka, anaknya masuk neraka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengong langsung kan? Nabi Nuh, kita Nabi bukan? Bukan. Apalagi kita men. Jadi yang mengubah nanti persoalan anak kita siapa? Allah lagi, itu mah jawaban anak TK itu mah. Ayah, siapa ya? Wah, ayahnya Abian ya. Ya. Siapa kira-kira yang akan bisa menyelesaikan masalah anak kita itu? Nah, di anaknya sendiri. Nah, itu yang kita tidak muncul dalam diri kita kepada anak kita. Kita masih menganggap anak kita budakeun kene. 6 SD bisa apa? Tapi yang disampaikan data tadi tentang ketidakstabilan kerja, ketidakstabilan emosi, kesimpulan kita sederhana. Kenapa itu terjadi? Dan masih anak-anak. Betul nggak Pak Wisal? Cuma tadi apa yang disampaikan Pak Wisal dihubungkan dengan yang sedang tren. Sehingga yang muncul adalah kekhawatiran berlebihan, gitu menurut saya. Tapi itu data harus kita olah gitu loh. Jangan sampai itu dicuekin, nggak boleh. Karena memang zamannya berbeda dengan zaman kita. Tetapi yang bisa menentukan dia tidaknya hidupnya, dirinya sendiri. Bukan orang tuanya. Lihat bagaimana Luqman berkata kepada anaknya.
Saya bertanya pada ibu-ibu, bapak-bapak, Luqman itu nabi bukan? Luqman itu nabi bukan? Bukan. Hanya orang yang disebut dalam Al-Quranul Karim, jadilah dia terkenal, Luqmanul Hakim. Bukan nabi. Tapi dia mampu mendidik anaknya, menanamkan anaknya agar dia bisa mengambil keputusan, mengambil kesimpulan sendiri. Dengan ditanamkan nilai-nilai yang benar kepada anak kita. Sehingga begitu dia balik, dia sudah dewasa. Kita masih ada istilah remaja masalahnya. Remaja itu naon? Jangankan anak disebut remaja, bapaknya ingin disebut remah. Supaya Remaja kolot ya. Kolot. Ustaz. Kan dianggap nostalgia. Kayaknya. Baterainya. Ini penting nih. Makanya saya agak berbeda kalau memandang dengan tentang dunia pendidikan anak gitu. Dengan orang tua dan parenting yang lain. Kadang-kadang saya seringkali berdebat. Kenapa? Ternyata yang menentukan dia bisa atau tidak anak. Contoh misalnya masalah narkolema, narkotik lewat mata, pornografi. Jujur aja, zaman kita udah ada belum? Sudah ada, Ustaz. Sudah ngomong-ngomong belum teman-teman untuk kita SMP, SMA? Apalagi zaman sekarang. Serius saya bicara mah. Saya mah juga ngalamin. Awal-awal SMP, Lis nonton BF. Naon teh BF? Blue film. Apa Blue film? Saya nanya ke teman saya, Blue film apa sih? Lu mana tahu lu goblok. Begituin saya. Ternyata porno. Itu yang orang tua kita nggak peduli dengan agama. Tapi nonton tidaknya bergantung siapa akhirnya? Anak kan? Waktu saya masuk SMA 8 Jakarta, kelas 1, diajak teman-teman ngabring. Belum panggil Ustadz, Lis, ikut yuk, mana? Nongkrong. Bleng, gitu loh, nongkrong kita. Ke rumah teman di daerah Kalimalang. Ternyata rumahnya nggak ada siapa-siapa, sepi. Langsung disetel video porno. Sok. Kelas 1 SMA saya. Makanya sejak saya kejadian kayak gitu, besoknya saya langsung aktif di Rohis. Supaya apa? Bertobat. Siapa menentukan saya aktif di Rohis? Diri saya sendiri. Orang tua nggak tahu apa-apa. Artinya sehebat orang tua apapun yang akan mengalami siapa? Anak kita. Dan nggak bisa dihindari. Makanya saya paling nggak sepakat dengan para psikolog mengatakan kalau orang sudah nonton pornografi, otak depannya rusak dan tidak bisa diperbaiki. Percaya? Percaya nggak Pak Guru? Mungkin ingatannya akan terus mengingat. Saya tanya, percaya nggak akan bisa diobati? Tidak percaya kalau tidak. Kan beda lagi, dulu bilang gitu. Serius ini saya bicara, ibu-ibu pernah dengar nggak istilah itu? Nah ini berarti harus dibagi obatnya apa? Saya pernah dengar istilah itu, langsung psikolog muslim, ustazah ngomong langsung ke saya. Sadalis itu nggak bisa diperbaiki lagi kalau sudah nonton pornografi. Saya kelas 1 nonton, saya bilang. Disengaja? Enggak, ada teman-teman ngejebak. Aduh. Berarti kan nonton tuh, nonton hari itu. Ini penting agar kita jangan memandang ketakutan luar biasa kepada anak kita yang sudah pernah melihat pornografi. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kalau Allah katakan sembuh, sembuh gak? Sembuh. Halo, sembuh gak? Nah itu yang kita pegang dalam menghadapi narkolema. Oke, data mengatakan itu, psikolog mengatakan begitu, nggak ada masalah. Ada kita punya Allah, ada. Dan ternyata yang dibutuhkan oleh anak itu adalah bukan vonis orang tuanya, dukungan orang tuanya. Saya punya anak yang kedua, kuliah di Muhammadiyah, dekat Polda Jabar. Datang dia, mau ngomong, Umi ya, ya boleh. Bertiga kita ngobrol di kamar. Mau berhenti kuliah.
Kenapa berhenti kuliah? Uminya mau ngomong, saya tahan, jangan mau ngomong agak emosi. Ya. Biasalah kan, kebar duit, kebar waktu, kan gitu biasa mikirnya kita orang tua, betul nggak? Udah semester 7, bayangin sok coba, tinggal setahun lagi skripsi. Saya bilang, tenang, kenapa berhenti kuliah? Cerita dia, punya temen ini nggak bener semua, ngajak mabok, ngajak nggak sholat. Pasti yang kayak gitu juga termasuk dalamnya, nggak mungkin lah. Cuman kita nggak nanya, kita diem aja. Terus sampai nangis di kamar seharian. Kenapa? Untuk menghindari teman kayak gitu, Bi. Berarti udah punya modal tuh. Apa kesimpulan A? Ya kesimpulan A. Berarti aja yang ketemu sama mereka. Betul kan? Bagaimana supaya nggak ketemu mereka? Ya jangan ke kampus. Bagaimana supaya ke kampus? Ya berhenti kuliah. Simple. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Tuh, beda orang tua, kacamata orang tua beda. Saya juga gitu awalnya. Ya gitu aja, masa nggak bisa ngindari. Abi dulu pernah muda, pernah mahasiswa, gitu kan ngomongnya. Didiklah pada zaman anakmu. Dan anak kita begitu mentalnya. Langsung saya bilang gini, udah kalau gitu berhenti aja. Kalau memang itu buat kebaikan buat ibadah biar lancar, hafal Quran bisa nambah, berhenti. Urus surat-suratnya, Abi dukung. Senyum dia. Betul, Bi? Ya. Gak ada masalah? Gak ada. Hanya keluar, baru Uminya ribut-ribut. Abi mau ngomong segala macam. Tenang Umi, sabar. Jangan dulu dipotong. Biarin aja. Umi pengen kan tetap kuliah kan, minimal S1 kan? Iya, kok tahu kelihatan wajah Umi? Kan lebar gitu. Zaman sekarang kalau nggak sarjana aja banyak yang nganggur. Apalagi nggak sarjana, kan begitu. Padahal rezeki dari siapa? Bukan dari sarjana, dari Allah. Nah yang kayak gitu-gitu kita nggak sepakat dengan anak, belum sama itu. Makanya anak jadi bingung akhirnya. Sehingga larinya kemana? Narkolema. Kenapa? Itu membuat dia senang. Urusan jadi jauh. Lupain sejenak dulu. Udah gitu. 2 minggu datang lagi anak saya, Bi mau ngomong lagi apa? Minta uang kuliah. Tuh, katanya mau berhenti kuliah kan gitu kan? Ternyata enggak. Jadi melanjutkan kuliah lagi. Sampai sekarang lagi KKN sekarang di Solo. Alhamdulillah. Iya. Tuh, nggak berhenti kuliah kan, Mi? Iya, doa Umi. Oh benar, doa Umi benar. Doanya Umi luar biasa. Berarti harus dicatat ini ya, salah satu rahasianya pertama doa Uminya ya, Ustaz ya. Enggak, maksud saya, yang pertama itu Pak, jangan pernah punya pikiran negatif dengan kondisi anak kita apapun yang terjadi. Itu penting. Karena kalau punya pikiran negatif, kekhawatiran yang muncul, ketakutan yang muncul, akhirnya tingkah laku yang akan lakukan adalah sesuatu yang membuat dia melindungi anak yang sebenarnya anak nggak suka gitu. Overprotective tadi. Overprotective tadi. Uminya datang lagi, Bi ini nih, lihat sarung si AA begini, apa? Ada bekas itu. Umi anak laki-laki, ya boleh jadi dia mimpi basah kayak begini, jangan berpikir macam-macam. Ya khawatir aja seorang ibu sumuhu. Kalaupun kita arahin. Kenapa ngomong itu? Ya aduh, saya kan pernah didampingi sama dokter. Dia judulnya seks edukasi di Unpar. Di Unpar, bukan di Unpar, yang di dekat Tol Pastur apa? Maranatha. Kita tuh dengan mahasiswa Maranatha. Judulnya seks edukasi. Nah, dokter ini duluan ngisi. Dia bilang, siapa di antara peserta yang 300 peserta? Siapa di antara peserta yang belum pernah onani? 1 orang angkat tangan, pakaian SMA. Apa kata dokter? Kamu bohong. Kamu jangan bohong, kamu dusta, kamu nggak normal. Bayangkan, dokter sudah memponis dia, orang yang tidak pernah onani dibilang tidak normal. Boleh jadi selesai acara itu dia pulang ke rumah, di kamar mandi dilakukan onani. Kenapa? Tidak mau dibilang berbohong. Itulah persoalan.
Akhirnya saya ngomong, dok, punten dok ya, saya ngomong agak beda dengan dokter, nggak apa dok ya, nggak tersinggung dok, nggak apa, silakan Pak Dalis. Ya takutnya nanti dia tersinggung gitu. Saya bilang sampaikan. Saya bilang ada yang angkat tangan itu bukan berarti dia tidak bohong, boleh jadi memang dia benar tidak melakukan dan itu sesuatu yang bagus. Ulama suka. Kalaupun dia bohong, berarti perbuatan itu memang perbuatan yang tidak baik. Berikan pemahaman. Akhirnya dia senyum dia. Tadinya udah pucat dia tuh. Dituding tidak normal. Nah yang kayak gitu-gitu yang harus coba kita berikan keseimbangan gitu ke anak kita. Kadang-kadang pikiran kita bagus-bagus loh, cuman caranya berpikirnya yang simpel-simpel, yang menurut dia enak gitu aja. Kayak tadi berhenti kuliah, dan itu kepikiran dia, dan itu baik gitu loh. Artinya begini, sesuatu yang memang dengan dunia maya dari mulai haram jadah sampai sajadah ada di internet, pasti semua orang akan melihat. Betul nggak? Jangankan dia membuka, nggak buka aja yang nawarin kok, klik muncul gitu kan kadang-kadang kan. Kalau dia imannya lemah, dia pencet. Kalau imannya bagus, dia hapus. Kan contoh kasus anggota DPRD, anggota DPR RI, Ustadz hafal Quran 30 juz, dapat WA kan? Bukan WA, SMS atau WA nggak tahu lah, WA mungkin. Dia klik, ada lampirannya. Dia klik, ternyata isinya gambar porno semua, dikerjain. Dipoto sama wartawan, di blow up habis-habisan. Akhirnya dia mengundurkan diri jadi anggota DPR RI. Hafal Quran, saya kenal banget Pak Ripinto almarhum. Gak mungkin dia bukan sengaja dengan kayak begitu. Sampai dia mengundurkan diri dari anggota DPR RI, kemudian akhirnya dia meninggal dunia dengan keadaan husnul khotimah. Menghafal Quran. So. Kan gitu. Makanya kuncinya adalah yang pertama kali adalah bagaimana kita orang tua dulu mesti punya pemahaman bahwa pendidikan anak yang sejati itu bukan seberapa pintar anak kita, bukan seberapa hebat dia masuk perguruan tinggi yang paling favorit, bukan. Tapi mampu nggak kita mengantarkan anak kita bisa mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul, saat dia mati. Dan kita nggak tahu kejadian hari ini apakah menentukan hari esoknya dia. Di pelajaran juga. Dengan kejadian hari ini kita. Makanya saya nggak pernah kata pesimis dengan kejadian-kejadian yang pernah lihat pornografi, yang lihat video porno, segala macam. Selama kita tanamkan nilai-nilai kebenaran dengan kesungguhan kita, dengan husnuzon kita. Apa yang kita dapat pelajaran dari Nabi Lut? Nabi Nuh dan Nabi Lut tetap husnuzon kepada keluarganya. Sampai menjelang mati istrinya, menjelang mati anaknya, dia masih berdoa, ya Allah selamatkan keluargaku, ya Allah selamatkan keluargaku. Dengan harapan Allah mengubah keputusannya, memberikan rahmat kepada anak istrinya, mati dalam Islam. Ternyata Allah pada keputusannya tidak berubah, tidak ada masalah. Dan Allah tidak pernah mengatakan kepada Nabi Nuh, Nabi Lut, kamu orang yang gagal dalam bangun rumah tangga. Tidak pernah. Kamu hamba kami yang soleh. Kenapa? Menjelang wafatnya Nabi Nuh, masih tetap dia berhusnuzon dan berdakwah kepada keluarganya. Karena hasil urusan siapa? Urusan Allah. Intinya ibu-ibu, bapak, ayah, bunda, jangan pernah putus asa. Yang diawali dengan suhu sehingga nggak ada keluar dari ayah ibunya kata-kata anak durhaka, anak nggak berbakti, nggak keluar. Karena itu doa orang tua. Dan doa orang tua dikabulkan oleh Allah. Doa yang jelek aja dikabulkan. Makanya hati-hati dan berkata kepada anak kita. Guru-guru
Anak-anak kita menyampaikan data, ayo kita olah bersama gitu. Solusinya harus bersama. Tadi kan Pak Wisal cerita tentang bagaimana memberikan solusi terhadap anak yang secara psikomotoriknya kurang segala macam. Ya secara mentalnya agak ini. Begitulah, orang tua juga dukung di rumah dengan program-program yang mirip dengan sekolah. Sehingga semua lini bergerak. Sehingga narkolema hanya sebuah kejadian yang lewat gitu aja. Walaupun efeknya 5 kali lebih dahsyat dari narkoba. Hebat ya bisa tahu ya 5 kali udah ngalamin dia tuh berarti itu. Iya betul. Kalau memang kita menggunakan logika, kita akan berpikir kayak begitu. Tapi kalau kita bermainnya dengan iman kepada Allah, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Kalau Allah sudah berkehendak kun, sehingga nanti kita membuat solusi-solusi dari persoalan yang sedang terjadi di cendekia muda dengan anak-anak kita, itu solusi-solusi yang optimis gitu. Bukan gimana lagi ya? Gimana lagi ya? Udah dicoba kok nggak bisa berubah, dicoba nggak berubah, akhirnya ketakutan yang muncul. Ya, satu. Pendidikan anak sejati adalah mengantarkan anak kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sampai kapan kita mendidik anak? Sampai kapan? Seumur hidupnya. Sampai wafat anak kita. Cuman beda prioritasnya aja. Bagi anak kita laki-laki, seharusnya pendidikan kita kepada anak kita laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu wajib mendidik anak laki-laki sampai usia 15, sampai dia balik. Setelah balik, itu sunnah hukumnya. Kenapa? Biar dia berkembang sendiri. Karena dia akan menjadi suami, jadi orang tua, tanggung jawab. Sekarang kan enggak. Masih kuliah dianggap budakan kene kok. Mahasiswa. Makanya banyak dia nggak pede. Makanya dia banyak larinya kemana? Hal-hal yang ketika imannya lemah nggak diperhatikan. Ini bukan urutan pertama kita. Bu, punten bu, ketika bagi rapot, kita nerima rapot anak kita, nilai mana yang pertama kali ibu bapak lihat, nilai apa yang pertama ibu baca? Hah? Nah tuh kan ngomong agama ketawa. Mata pelajaran apa? Biasanya matematika, Ustaz. Itulah dia. Yang dipikirkan anak tuh, apa yang dipikirkan orang tua, itulah dia. Jadi harusnya bagaimana Ustadz ini orang tua menangani situasi ini kepada anak, menyerahkan begitu saja kepada anak atau ada usaha yang bisa dilakukan? Jadi gini maksud saya, pendidikan kita kepada anak kita, tanamkan nilai-nilai dasar anak agar dia bisa mengambil keputusan sendiri, agar dia menjadi seorang decision maker. Karena dia akan ngalamin, dia akan menjalankan, dia akan hidup dengan apa yang terjadi. Bukan bapak ibunya. Makanya tanamkan nilai-nilai apa? Sebagaimana Luqman menanamkan kepada anaknya nilai-nilai tauhid. La tusrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sehingga dalam diri anak itu muncul. Kayak saya ketika diajak kelas 1 SMA oleh teman-teman dijebak gitu kan, dibawa ke rumah teman, diajak putar film itu, saya langsung ke kamar gitu. Sempat ngelihat kemudian ke kamar, setelah itu saya langsung aktif di Rohis. Kampus masuk sastra, salah lagi saya masuk jurusan gitu teh. Karena saya ingin ngerti Quran, ada kata Arab-Arabnya, sastra Arab, ternyata nyastra semua. Celananya sobek-sobek, rambut gondrong, beranting, sastra ya teh. Iya, betul. Makanya salah masuk jurusan saya bilang gitu teh. Gitu. Dan memang itu cara Allah agar kita punya apa ya? Punya kemampuan. Sehingga saya tahu bahasa gaul, bahasa preman, bahasa sastra, apa yang sedang terjadi. Begitu saya keluar dari kampus, ternyata ngisi ceramahnya tentang remaja. Yang kayak gitu-gitu masalahnya. Allah persiapkan sebenarnya. Mahasiswi dari mulai sastra Indonesia, sastra Sunda, sastra Perancis, sastra Jepang, sastra Rusia, sastra Jerman curhat ke saya para mahasiswinya. Coba bayangin. Apa tuh Ustaz yang dicurhatkan?
Ya gitu deh gitu. Bukan yang membuat saya kesel tuh kadang-kadang mahasiswa yang curhat tuh yang saya suka lagi kan gitu. Nah, itulah godaan-godaan tuh dahsyat luar biasa. Dan ternyata yang membuat saya bisa bertahan itu bukan orang tua. Teman-teman, guru ngaji. Tapi orang tua nggak pernah melarang gitu loh. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh melarang. Paham nggak saya? Semuanya pada proporsinya. Jangan kepanikan yang berlebihan. Itu modal yang pertama saya bilang. Setelah itu mulai kita berkomunikasi dengan sekolah. Kita mulai ciptakan suasana di sekolah, suasana di rumah yang selaras dengan program pendidikan anak kita. Yaitu menjadi dia mandiri. Begitu dia masuk SMP, dia sudah mandiri. Karena bagi orang selain Islam ya, di luar, Barat, Jepang, itu mereka menyebutnya orang dewasa usia berapa? Bukan 17. Usia berapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak tahu yang sekolah di Amerika? Saya nonton di film aja, film Hollywood, dia mengatakan, I'm 13. Saya sudah 13 tahun. Saya sudah bisa menentukan diri sendiri, Ma, Pa. Begitu mereka mengatakan. Saya nonton baca sastra Jepang, samurai. Satu lagi teh bukan samurai, satu lagi tuh kamu yang novel tebel itu teh tentang sejarah Hideyoshi. Itu dia mengatakan ketika usia 13 tahun kamu harus menjadi seorang samurai. Disuruh pergi sama orang tuanya merantau kemanapun cari kehidupan. Sebelum dia diangkat seorang samurai nggak boleh pulang. Usia 13 tahun. Dan ternyata dalam Islam nggak jauh beda, memang begitu. Didiklah anakmu laki-laki itu mandirinya usia balik. Kapan usia balik? 15 tahun kalau dalam ilmu Islam. Dan ini penting buat para guru juga, orang tua. Makanya saya jadi guru waktu saya ngajar di SD, itu ada murid saya yang kelas 5 sudah head, udah saya perlakukan sebagai wanita dewasa. Kamu maaf ya, karena kamu sudah head, Bapak nggak melakukan kamu seperti teman-teman kamu yang lain. Bisa gelayutan di tangan Bapak, udah nggak bisa. Kenapa? Bukan mahram. Saya sampaikan, padahal semua gitu. Ya mau gimana, kan yang agama kita. Bukan berarti Bapak nggak sayang sama kamu sebagai orang, sebagai guru gitu. Akhirnya mereka ngerti sendiri, tahu diri. Ketika pelajaran olahraga, nggak minta gelayutan lagi. Karena yang kelas 5 masih gelayutan di tangan saya, wah main ayun-ayunan gitu. Saya yang pegel padahal tuh gitu. Resepnya anak-anak gitu. Kita sampaikan kepadanya. Sehingga mereka ngerti. Nah ini yang penting. Satu, poin itu dulu. Yang kedua, ternyata memang tahapan dan sifat pendidikan itu penting. Agar bukan berarti kita bisa, bukan arti anak kita hebat kalau nggak bisa, kalau nggak terhindar kalau terhindar dari pornografi. Itu betul keinginan kita banget, tapi dengan situasi saat ini agak sulit. Ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari terjadi pada anak kita. Bagaimana itu menjadi hal yang biasa, dalam artian biasa itu bukan kebiasaan, menjadi hal yang tidak terlalu besar gitu loh. Sehingga anak kita juga menganggap hal itu bukan sesuatu yang masalah, udah lewat aja. Ada istilah ini ya Ustaz ya, di akhir zaman kelak orang yang sangat soleh pun sulit untuk menghindari debu-debu maksiat gitu ya. Riba terutama riba. Dan memang kita nggak bisa menghindari debu-debu riba. Saya pernah nanya ke bapak yang orang tua dari SD mana gitu, saya nggak sebutin gitu. Angkat dompetnya, keluarin dompetnya, kartu kredit keluarin, sobek, nggak mau. Nggak bisa hindari. Sistem kartu kredit. Termasuk ini juga mungkin ya, tayangan-tayangan yang menyebar Allah. Ya, kalau saya melihat, saya pribadi ya, ini kan sangat subjektif, tapi saya ingin memandang bahwa persoalan kayak begitu jangan sampai membuat kita menjadi hilang optimisme kita terhadap anak kita. Itu yang penting. Karena Nabi Nuh mengajarkan itu, sehingga menjelang sebelum kematian tetap dia berusaha terus mendidik anaknya. Sampai anaknya ditentukan oleh Allah, laisa min ahlika ya Nuh, dia bukan lagi keluargamu ya Nuh, karena amalannya berbeda. Maka yang menentukan anak kita bisa kembali lagi kepada kita atau tidak, buka coba suratnya, buka Bu, surat 52 ayat 21.
biar saya bisa minum. Ada air putih nggak? Ini air yogurt ini. Putih. Oh, Oh ada air putih. Ustaz. Oh iya. Ustaz. Quran surat Surat 52 ayat 21. Udah ketemu, Bu? Baca. lima dua atur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'i kullum ri'in bima kasab rahin. Lihat itu. Allah menjanjikan kepada orang beriman. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, watabathum, dan yang mengikutinya siapa? Anak cucu mereka. Mengikuti apa? Biiman. Ini catatan nih. Yang mengikuti orang tuanya dengan keimanan yang sama, akan kami kumpulkan lagi di surga bersama dengan cucu mereka. Janji Allah itu. Ini membuat kita optimis. Jadi yang kita bangun di rumah untuk menangani, memberikan solusi terhadap narkolema itu adalah tanamkan nilai-nilai keimanan pada anak kita, dan itu harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Maka masukkan sekolah yang baik. Alhamdulillah hari ini kita ngumpul oleh CM, berarti ibu udah nggak salah masukin anak-anak ke sekolah yang ini gitu loh. Dan dikumpulkan hari ini, diberikan tentang data-data ini juga luar biasa. Mari kita sama-sama cari solusinya. Dengan tetap jangan sampai kita termakan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi wungkul. Data-data, para psikiater, para parenti menyampaikan tentang solusi-solusinya. Tapi jangan sampai lupa sisi yang paling utama, keimanan anak kita. Makanya kadang-kadang saya juga liar gitu dengan para coach, para trainer dengan istilah-istilah Inggrisnya. Kayaknya keren gitu kalau ngomong pakai bahasa Inggris gitunya. Padahal bikin kita nggak ngerti malah justru gitu teh. Dengan istilah-istilah, wah kalau bengong kita datanya nggak bahasa Inggris semua gitu. Dan kita berpikir bagaimana saya menjadi anak yang baik. Udah itu aja sederhana kok. Nah kita rumuskan bersama-sama dengan para pakar-pakar yang rumput gitu. Kayak ada orang seorang motivator, dia menyampaikan rumus bahagia bagus gitu. H sama dengan R per E kata dia. Itu bedanya kalau orang umum. Kalau orang beriman ada syukur katanya. Syukur itu bisa menzerokan harapan. Jadi kalau dia berharap satu, kenyataan satu, dia bahagia. Karena sesuai dengan harapan. Betul nggak? Dia berharap 10, kenyataan 1. 1 dibagi 10, sesak napas. Nggak bahagia dia. Karena kenyataannya nggak sesuai dengan harapan. Nah bedanya orang beriman, kata dia, trainer nih, motivator. Syukur masuk. Syukur itu menolkan harapan. Jadi bukan 1, kenyataannya 1 dibagi 10, bukan. Tapi 1 dibagi 0. Karena dia mensyukuri ya 1. Maka 1 dibagi 0, jadi berapa? Terhingga kan? Ya. Tiba-tiba dia mencontohkan, ada teman saya, dia kerja dari pagi sampai malam, cuma dapat 2 juta. Saya cuma 5 menit, 6 menit, bahkan 30 menit, lumayan 50 juta. Lalu masalahnya apa saya bilang? Dia menganggap bahwa yang 2 juta yang sehari semalam itu nggak bahagia. Padahal rumusnya dia sendiri yang bikin. Kalau dia syukurin 2 juta, masalah nggak? Kenapa lo repot? Sampai diponis teman yang 2 juta semalam pulang pergi itu dapat 2 juta dianggap tidak bahagia. Allahu Akbar. Gimana sih ente bikin rumus sendiri? Baru dia sadar, astagfirullah. Nah itu kadang-kadang dia ingin menunjukkan bahwa dia hebat gitu loh. Karena nggak sama pengalaman kita dengan pengalaman orang lain.
Yang tepat adalah benar, rumusnya saya catat rumusnya itu benar-benar, dan saya bawa kemana-mana rumusnya itu tentang syukur itu. Makanya saya melihat orang-orang sekarang kehidupannya menurut saya secara penghasilan kurang dari saya, nggak pernah lagi saya meremehkan dia. Kenapa? Wajahnya tenang. Subhanallah. Nggak punya gaji, tenang wajahnya. Subhanallah. Kalau udah meninggal gitu, tenang wajahnya. Ayam gitu. Jadi yang pertama itu ya. Ya, Optimisme. Yang kedua, nilai tadi, tahapan dan Keimanan. sifat. Kita harus mengenal anak, karena masing-masing anak berbeda, dan itu bangunlah komunikasi dengan orang sekolah, para guru, wali kelas, guru bidang, kan ada tuh, kita komunikasi. Maka kalau rapat-rapat sekolah hadir. Ini yang hadir adalah ibu, bapaknya susah. Maka saya harus minta itu sama istri, bagi tetap berdua kami hadir. Nah, kadang-kadang ketika anak saya satu di Subang, satu di Bandung bagi rapot, saya ngontak ke sekolah, bisa nggak ya kami didahulukan? Kenapa? Karena gini. Kakaknya di Subang bagi rapot, harinya sama, biar saling kekejar, biar bisa keisi dulu. Dibagi dua aja tuh Pak, Bu. Enggak, saya ingin hal berdua. Ternyata senang guru begitu, kita hadir berdua. Yang lebih senang siapa? Anak. Saya ingat banget waktu anak saya yang pertama, yang sekarang yang sudah punya anak gitu ya, perpisahan kelas 6 tuh di Ciwidey, nginep gitu acaranya maghrib. Saya berangkat berdua, bertiga sama anak. Sampai di acara itu malam-malam, acara ngeringker gitu kan, untuk saling peluk. Saya nanya ke anak saya yang perempuan namanya Sumaya, itu teman kamu? Iya. Orang tadi datang nggak? Enggak, Bi, sibuk. Allahu Akbar. Nih, tarik ini temannya Sumaya, peluk dia. Dipeluk sama si Umi, nangis, karena emang dia pengen ada yang datang. Udah sini aja kita bercepat. Dan sampai hari ini udah gede, nggak pernah lupa itu ke saya. Ada Lis masih ingat temannya Sumaya, makasih ya dulu pada Lis ya. Tuh. Bukan siapa-siapa. Bagaimana kalau ibunya terus dari bawah? Wah, subhanallah. Jangan karena sibuk nyari duit. Bapak ibu nyari duit sibuk buat siapa sih? Buat kebahagiaan siapa? Nah, kebahagiaan anak yang bagi rapot nggak pernah datang. Mahal dia. Ya, datang lagi ya pokoknya ya. Ya, baik Ustaz. Jadi sudah disampaikan oleh Ustaz bahwa solusinya kita optimis, kemudian menanamkan nilai-nilai keimanan. Mungkin ini Ustaz, beberapa ayah dan bunda-bunda ini hadir pertanyaan-pertanyaan. Boleh ya. Boleh kita langsung sambung ke tanya jawab Ustaz. Nah, mangga kepada bunda atau perwakilan ayah, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan terkait yang sudah disampaikan oleh Ustadz Darlis, supaya kita lebih paham bagaimana menyikapi kondisi-kondisi kekinian yang terjadi pada anak-anak kita. Enggak, silakan. Persilakan. Dari bunda-bunda ini yang jumlahnya lebih banyak. Nah, sambil menunggu mungkin ya Ustadz, ayah dan bunda ini menanyakan satu hal. Nah Ustadz, misal gini Ustadz, kita menemukan kondisi bahwa ternyata anak kita itu salah satu yang kemudian mulai adiktif Ustadz. Jadi mulai adiktif, tidak bisa tanpa memegang gadget. Setelah memegang gadget, tidak bisa tanpa melihat tayangan pornografi. Apa yang harus dilakukan Ustaz sebagai orang tua? Jadi gini, kenapa yang lebih banyak saya ngomong tentang husnuzon itu penting? Nanti dalam dialog dengan anak akan dominan itu. Kalau kita udah suzon yang dominan ketimbang husnuzon, dialog dengan anak adalah bukan dialog, ternyata adalah sidang. Anak kita sebagai terdakwa, anak kita sebagai tersangka. Nyaman nggak kayak begitu? Nggak. Akhirnya solusi yang dilakukan anak untuk supaya menghindari persidangan itu, dia akan berbohong.
Ya Bi, ya Bi, ya ya, ya ya, ya ya, insya Allah, ya ya. Lakuin lagi. Makanya langkah yang pertama adalah dialognya itu bukan dialog dalam rangka memvonis. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Karim ada namanya kaulan sakila, kaulan sadida, kaulan ma'rufa, kaulan baligo, kaulan karima. Nah, kaulan sakila ini perkataan yang berat. Maksudnya yang berat tuh dia menginti kepada tauhid. Nah, ini harus kita sering-sering sampai. Walaupun nggak ngerti, nyampein aja. Ngobrol aja, jangan, masa kamu nggak ngerti gitu aja? Nah, itu udah pemaksaan tuh. Ya, pokoknya jangan keluar bahasa-bahasa otoriter aja. Ngobrol aja. Masalah nanti berhasil tidak, kita berdoa sama Allah. Dan Allah yang menggerakkan hati orang, bukan kita. Ya, seperti itu. Yang kedua, setelah kaulan sakila, ya kaulan sadida. Artinya kita konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Terkadang orang tua tanpa sadar telah mendustakan anak-anaknya dengan cara yang dia tidak sadari. Contoh, lagi nonton TV malam-malam anak-anaknya. Bapak ibunya bilang, ayo tidur udah malam, tidur udah malam. Besok lagi nonton. Anaknya masuk kamar, bapak ibunya nonton. So, apa kata anaknya? Ah, bapak ibu bohong, dia jangan nonton. Itu harus disadari loh. Kaulan sadida itu contoh. Oh iya, berkata dengan yang dicontohkan harus sama. Nah, kaulan sadida, berkata yang tepat. Oh, kalau kaulan sakila, perkataan yang berbobot. Sadid, tepat. Sesuai dengan apa yang ingin kita targetkan, gitu maksudnya. Ini ruang makan ya, ini ruang makan, ini ruang belajar, ini ruang tidur, ini kamar kamu. Begitu anaknya telat, wah sibuk, pakai baju di ruang tidur, sarapan di ruang tidur. Kenapa? Udah telat. Tuh, nggak konsisten. Ini ruang TV bukan ruang makan. Bapaknya sambil makan nonton TV. So. Makanya saya di rumah nggak pernah nyebut ini ruang makan. Enggak, bebas ya, terserah. Jadi acak-acakan terus rumah tuh gitu. Enggak. Itu. Kita harus di situ kita komitmenkan dengan perkataan kita. Setelah kaulan sadida, kaulan sakila, kaulan karima, berkata yang baik-baik. Dan ma'rufa. Ya, baligo itu tepat. Bahasa yang disampaikan tuh bahasa yang dimengerti oleh anak tuh baligo. Makanya kenapa kita masih tahu sedikit lah istilah-istilah gaul lah ya. Kayak anak saya nih, yang SMP di Asipa, mudah-mudahan bisa masuk ke Cendekia Muda SMA-nya ya, amin. Amin. Ya. Udah nggak mau lanjut di Asipa katanya, capek Bi, pengen dekat sama Abi. Tiba-tiba waktu saya ke sana kunjungan, bilang, Bi, ikut bimbel, biar bisa masuk SMA negeri, pengennya negeri gitu. Kalau nggak negeri ya CM gitu. Dah, SMA mana negerinya SMA 8, sama dengan bapaknya ya. Manupanya SMA 8 Jakarta, dia Bong Bandung. Dan kita daftarkan itu. Kan ada batas maksimal, kalau maksimal harga bimbel jadi naik karena sebelum masa pendaftaran habis ada dapat diskon. Ya udah kita daftarkan diskon, bayar cash. Begitu sudah kita bayarkan, notifikasi sudah keluar, semua sudah keluar, langsung ngasih tahu ke anak pas jadwal nelpon. Pak, udah dibayar. Bi, nggak jadi ketemu. Allah. Respon Ustadz gimana? Enggak, cuma kenapa nggak jadi? Dah malum lah Bi, remaja labil. Gitu jawabannya. Sok coba. Langsung saya ngakak sama istri doan Umi. Tak anak Abi tak, yang jelek-jelek anak Abi itu. Simple jawabannya. Remaja labil. Hari Minggu kita kan jemput dia mulai. Ketawa aja, jadi nggak jadi persoalan. Dengan telepon ke bimbingan belajar, nggak kembali utuh, alhamdulillah. Nggak kembali utuh, nggak ada masalah. Nggak ada investasi ke anak tuh yang gagal, nggak ada. Kalau kita sudah ikhlas mendidik anak kita dengan cara apapun dan ternyata nggak jadi, sudah tercatat pahalanya oleh Allah. Kalau uang yang berkurang akan diganti rizkinya dengan yang lain, insya Allah. Nah, yang kayak gitu harus kita munculkan dalam diri kita. Namanya juga anak-anak. Dia bilang remaja labil, benar kan, remaja labil.
Itu istilah dari mana, Pak? Aku baca di novel. Allahu Akbar. Ya, gitulah anaknya. Kalau orang tua kan beda ya, logikanya otak kiri yang bermain. Gitu. Kalau otak kanan paling banyak dominan gitu. Gitu. Jadi dibuat simpel aja gitu. Oh iya, Ustaz. Silahkan dari Bunda atau dari Ayah ada yang ingin ditanyakan pada Ustadz Darlis? Barangkali ada yang ingin disampaikan, misalkan pengalamannya dalam mendampingi pengasuhan dan pendampingan anak di rumah, misalkan gitu ya. Kalau versi pendampingan, pendidikan di sekolah tadi Pak Wisal dan Bu Sofi sudah sampaikan. Barangkali ada yang mau sharing dari Ayah dan Bunda-bunda ini tentang hal-hal yang mungkin masih menjadi kendala gitu ya. Kalau saya sarankan ya Pak Darmawan, Bapak Ibu, Ayah Bunda, pengajian di rumah harus ada sepekan sekali. Kalau anak di rumah, kalau anak di sekolah boarding, maka ketika liburan adakan pengajian. Kumpul keluarga, ya, kemudian membahas. Ya. Kalau ayahnya nggak bisa ngajar, undang. Ini sempat ada nih curhat ke saya, Ustaz. Ya. Untuk memulainya gimana, Ustaz? Biar bisa komunikasi dengan anak. Apalagi terkait hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu gitu ya. Membahas tentang balik, ciri-cirinya, terus. Iya. Jadi ketika lagi liburan di rumah, kumpul orang tua, anak gitu, langsung ayah ngomong. Ceritakan dulu tentang bagaimana keluarga yang masuk surga dulu gitu. Ayah ingin semua kita masuk surga nih, ayatnya tuh tadi 21. Nah, salah satunya di ayat 26-nya itu disebutkan. Kan nanti 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ternyata di dunianya mereka selalu bicara tentang Allah gitu. Nah, supaya kita bisa tentang Allah, maka di rumah ini sepakati ya, kita akan mengadakan pengajian. Bukan ayah yang ngisi, itu adalah ustaz yang ilmunya memang mereka menguasai. Tapi tidak hadir ya, datang ya. Sepakati, udah sepakat, dah. Tapi ketika misalnya pas pengajian dimulai dia nggak bisa datang, jangan diponis. Nah ini yang sulit, Ustaz. Nah ini dikasih tahu sekarang gitu. Jangan cepet putus asa. Udah 3 kali nggak datang, anak kita lebar duit, udah susah kalau kayak begitu. Kalau ukuran udah materi susah. Karena Allah ingin lihat kesabaran kita. Makanya Allah katakan begitu. Sabar tuh dilipat gandakan. Karena sabar nggak berbatas. Kemampuan orang untuk bersabar berbatas. Makanya tingkatkan supaya meningkat dengan cara apa? Tauhidan dia kepada Allah. Keyakinan dia kepada Allah. Itu iman yang keenam, iman kepada takdir. Pengalaman saya ya, Januari 2022 harus berangkat ke Libanon bawa donasi ke pengungsi Palestina yang ada di Libanon. Saya belum divaksin. Saat itu Omikron lagi puncak-puncaknya Januari. Awal Januari, akhir Desember tuh puncak-puncaknya. Ya kan? Saya bilang ke pimpinan pusat, nggak bisa berangkat. Berangkat. Selama belum ditolak petugas bandara, berangkat. Kalau ditolak, pulang ke Bandung. Simpel kan? Iya, udah berangkat. Dengan 2 surat saya bawa. Surat PCR negatif sama surat keterangan belum layak vaksin. Karena belum bisa divaksin. Komorbid. Sampai di petugas bandara, di migrasi, ditanya PCR negatif. Vaksin nggak ditanya. Lolos. Apakah petugas bandara lalai? Tidak. Karena yang 6 orang lagi kan kita bertujuh. Ditanya sampai di-scan Peduli Lindungi. Kenapa? Qadar Allah. Sampai ke Turki, balik ke Libanon, balik ke Turki, balik ke Indonesia, di karantina 9 hari, tes PCR semuanya negatif. Sampai hari ini saya belum divaksin. Kenapa? Belum mau. Bukan saya nggak mau. Tapi begitu saya klik Peduli Lindungi saya klik ada nama saya, Darlis Fajar. Saya klik ada 2 sertifikat vaksin saya punya. Pusing juga. Padahal belum pernah sih. Banalannya bisanya keponakan polisi di Polda Metro Jaya.
adalah polisi. Ya, baik Ustaz. Jadi tetap belum pernah dipakai. Artinya gini, kita jangan pernah pesimis gitu. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Tugas kita ikhtiar maksimalkan, insya Allah. Ya. Nah, yang kelemahan yang hari saya saksikan untuk keluarga kita adalah pengajian di rumah hampir nggak ada. Padahal orang dua-duanya adalah karir, duitnya banyak. Ya Allah ya Rabb. Ulama sudah mengatakan kalau bapak nggak bisa mengajarkan agama ke keluarganya, itu kewajiban bapak loh. Maka bisa diamanahkan ke orang lain gitu loh. Itu para ustadz. Ya, tapi jangan pelit gitu teh. Ya ustadz teh butuh makan nasi, nggak makan ikhlas gitu teh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Catat itu. Ya. Baik Ustadz, saya mau kasih kesempatan terakhir nih untuk ayah dan bunda, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya berusaha untuk mengambil benang merah dan poin-poin tadi dari kalau cerita jadinya yang lebih konkret dan bisa langsung kita aplikasikan di rumah. Betul. Jadi mohon tambahannya Ustaz, sedikit ada yang terlewat. Jadi terkait situasi gempuran dunia luar ini untuk anak-anak kita gitu ya, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua jika anak-anak kita sudah terpapar hal tersebut adalah tidak panik. Satu. Jangan melihat anak dengan situasi yang negatif gitu, tetap berpositif tinggi, tetap berprasangka baik, kemudian yakin bahwa masalah itu bisa dilalui. Itu juga sudah terpapar gitu ya. Nah kemudian follow up-nya adalah mengkondisikan keluarga dan anak-anak di rumah dengan pengkondisian ibadah ketauhidan, kemudian juga membuka komunikasi dengan anak. Gitu. Jadi buat anak dia merasa bahwa dia bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi kita tidak menjudge dulu, kemudian menyampaikan sudut pandang dari masalah tersebut dari point of view agama. Betul. Itu yang bisa dilakukan untuk antisipasi, untuk penanggulangan. Ya. Sementara untuk antisipasi sendiri berarti kita sebagai orang tua harus membekali diri kita dengan ilmu, mengkondisikan keluarga kita dengan ketauhidan, dengan keimanan dan ketaatan, kemudian juga dibuka hubungan yang harmonis tadi. Jadi saya mendapatkan dua hal dari para ustaz tadi. Saran saya adakan pengajian di rumah, karena ada dua hal yang didapatkan. Satu, ilmu agama yang masuk, kedua ada momen untuk komunikasi memang antara anak dan orang tua, sehingga untuk orang tua yang agak akurat membuka percakapan sama orang tua sama anaknya itu bisa dilakukan, gitu ya. Termasuk juga salah satu antisipasi yang dilakukan adalah bekerja sama dengan sekolah anak-anak kita belajar. Jadi kita ikuti pola yang pencegahan penguatan di sekolah, kita support dari rumah. Jadi tidak ada lakukan yang berlebihan, tapi kita juga aware bahwa situasi ini fitnah bertebaran. Betul. Gitu saja. Betul. Itu bukan yang betul, Ustaz. Jika ada tambahan. Ini yang memang yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ayah dan Bunda. Hal itu. Yang paling penting itu bukan kita cuek dengan situasi, bukan. Tapi kita aware. Nah, aware-nya jangan sampai kita negatif thinking gitu loh. Paham nggak? Karena kalau negatif thinking, tindak tanduk kita pasti akan memvonis anak. Dan itu anak paling suka. Makanya tadi ditambah lagi kita harus membuat situasi yang menyenangkan terus ke anak kita. Misal begini, kalau orang tua kita ketemu sama anak, jangan memergoki anak yang buruk-buruk terus. Kita udah tahu nih dia lagi berbuat jahat, jangan dulu dipergokin, gitu loh. Berbuat lagi nggak bener gitu. Atau kalaupun kita pergokin dia supaya berhenti gitu kan,
tapi jangan vonis. Ayo ngapain gitu. Ini ya udah sok cari yang lain lah dulu lah gitu. Nah, nanti di pengajian kita sampaikan atau di dialog kita ngobrol dengan bahasa-bahasa sindiran gitu. Dengan contoh orang lain gitu. Tapi kalau hal yang baik, kita puji dia gitu loh. Misalnya kita nanya nih, udah sholat belum? Udah. Oh ya udah selesai. Jangan, mana bukti sholatnya? Ya Allah, apa dikasih lihat bekas wudhunya? Tuh, anak pasti tersinggung begituin. Karena kita udah nggak percaya sama anak misalnya. Sering nggak ibu-ibu apa suka begitu nggak ke anak kadang-kadang? Ya itulah, anak nggak suka, nggak nyaman. Sehingga apa? Broken home. Namun broken home bukan bapak ibunya cerai, di rumah nggak nyaman dia. Apa? Hakim semua. Saya cerita, teman saya cerita pengalaman, curhat ke saya. Cuman saya support dengan cara dia menanganinya bagus gitu. Jadi anaknya yang laki-laki dia ini, apa ya, ibunya nih, maaf gitu ya, suka kehilangan anak dalam. Istrinya tuh, ibunya anak dia gitu. Katanya ada di lemari anak laki-lakinya. Bagusnya bapaknya nih wise gitu. Kata dia, saya kumpulin gitu. Kumpul bertiga, kan anaknya baru pertama. Dia cerita, kenapa kok di lemari kamu ada punya mama gitu. Jujur aja nggak apa-apa, biar kita saling cari solusi bersama-sama gitu. Cerita dia ikut apa ya, kayak perkumpulan remaja gitu, caranya curi ke dalam ibunya begitu supaya diakui sebagai anggota geng. Ayah wah gitu. Berarti kan mengenai pornografi bukan? Ya iyalah tuh banyak. Cuman oleh bapak ibunya disenyumkan, dikasih tahu kamu jangan kayak gitu gini. Nggak semua teman kayak gitu. Akhirnya dipeluk sama ibunya, dipeluk sama bapaknya, nangis anaknya, kacau, nangis kenceng. Tadi itu apa? Satu dia semangat lagi. Kenapa? Nggak merasa dipermalukan oleh orang tuanya. Memang harus dilatih. Kalau nggak dilatih ya memang susah. Makanya kan pahalanya surga. Kalau gampang mah bukan surga, kipas angin. Hadiahnya ya Ustaz. Ya, baik Ustaz. Sebetulnya masih ingin bincang-bincang Ustaz, tapi ini sudah waktu menjelang sholat zuhur gitu Ustaz. Jadi dari apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi alhamdulillah salah satu guru kami yang sekaligus juga orang tua siswa dari siswi kelas 6 sudah menarik benang merahnya, sudah menyimpulkan bahwa orang tua ini harus membuka komunikasi dengan anak, selalu optimis begitu ya. Kemudian memberikan pemahaman-pemahaman tentang keimanan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini menjadi bagian awal membuka kita untuk menggali pengetahuan kita yang lebih dalam lagi mengenai hubungan antara orang tua dengan anak, dengan sistem pendidikannya juga di sekolah. Ustaz, untuk menutup sesi talk show tadi ya disampaikannya ya, bincang-bincang kali ini, barangkali Ustaz berkenan untuk menutup dengan doa, tentu saja dengan doa-doa yang kami berharap doa-doa ini dikabulkan oleh Allah, khususnya untuk anak-anak kami ini kelak menjadi orang-orang yang kemudian sosok-sosok yang soleh-soleha yang bisa mengangkat derajat keislaman ini seperti saat Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya mengagungkan keislaman di muka bumi Ustaz. Maka Ustaz, di haturanan kita Bapak Ibu kita akan tutup sesi talk show ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Daris Fajar. Maka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي ما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ومن الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini berkumpul ya Allah dalam rangka membicarakan ilmu pendidikan anak kami ya Allah, ilmu-Mu ya Rabbana. Maka pahamkanlah kami ya Allah agar kami bisa mudah mendidik anak kami dan anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak-anak kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang senantiasa soleh dan soleha ya Rabbana. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa orang yang punya kebaikan kepada kami. Sayangilah mereka orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan pada kami ya Allah agar senantiasa dan konsisten komitmen di jalan-Mu ya Allah terhadap lingkungan yang sedang terjadi, terhadap godaan yang sedang terjadi ya Allah. Karena kami sadar kami tidak bisa selalu bersama anak kami ya Allah. Kami tidak selalu bersama dengan kami dalam kehidupan anak kami ya Allah. Maka kami titipkan kepadamu ya Allah, Engkaulah pemberi pembimbing, Engkaulah yang akan menjaga anak kami ya Rabbana dengan keimanan yang Kau berikan selalu kepada anak kami ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul lagi dengan anak kami dan cucu kami di surga-Mu ya Rabbana, sebagaimana Kau janjikan kepada kami ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas sharing pengetahuan, pengalaman bagi kami. Insya Allah ini ada banyak hikmah yang bisa kami ambil dari apa yang sudah disampaikan. Berikutnya saya kembalikan ke penata cara enggak Bu Emi.